Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera yang saya hormati, Bapak dosen dan teman-teman saya sekalian. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya. Sri Depi Yuliana Damanik, NIM 19105320, Manajemen BPAG. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerjaan saya. Peran koperasi terhadap lembaga non-bank. Pengertian koperasi. Orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk kesejahteraan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam keputusan yang sambil berkoperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisi hasil usaha atau suhu. Biasanya dihitung berdasarkan adil. Koperasi Indonesia didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Dr. Muhammad Hatta. Pada waktu beliau menjabat sebagai wakil presiden, beliau memang ahli ekonomi. Menurut beliau, ekonomi kerakyatanlah yang biasanya koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas keluargaan yang anggotanya rakyat Indonesia. Atas jasanya di bidang koperasi, Dr. Muhammad Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Manfaat koperasi. 1. Memberikan akses untuk mendapatkan modal usaha. 2. Pelaku usaha di Indonesia memiliki beberapa akses dan pilihan untuk memperoleh modal bagi usahanya. Contohnya seperti dari Bank Perkreditan Rakyat BPR. Namun sebenarnya, akses ini lebih mudah didapatkan melalui jalur koperasi. Dengan berbagai syarat yang diajukan pihak perbankan, tentu perbedaan dengan koperasi yang syaratnya tidak banyak sehingga bisa memudahkan. 3. Mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan perkembangan usaha agar kualitas produk dan manajemen UKM meningkatkan. 4. Koperasi adalah prioritas lembaga perekonomian di Indonesia, maka ada banyak pelatihan tidak berlayar yang diadakan dari kerjasama koperasi dan lembaga pemerintah, seperti pelatihan perizinan usaha, proses ekspor, dan lainnya. Sebagainya, kesempatan ini tentu sangat bermanfaat bagi masa depan usaha, terutama yang masih tergolong sebagai usaha kecil dan usaha menengah. 5. Menumbuhkan kemandirian, disiplin, dan kerjasama untuk peningkatan finansial bagi anggotanya. Usaha UKM yang bergabung ke koperasi dapat memperoleh manfaat berupa ads kerja seperti kemandirian, disiplin, kerjasama, dan lain. Saat mengembangkan usaha, bagi usaha yang belum besar, ads ini sebagainya ditumbuhkan sejak ini bergabung dengan koperasi dapat menumbuhkan ads kerja sehingga perlahan-lahan. Bentuk dan peran koperasi. Peran koperasi ini sangat penting karena yang menjadi prioritas untuk disejahterakan adalah anggota koperasi terlebih dahulu, dan koperasi juga semaksimal mungkin memberikan kontribusi untuk masyarakat di sekitarnya. Dengan begitu, taraf hidup masyarakat bisa semakin membaik dan menarik. Nah, kamu menjadi anggota koperasi. Cari tahu dulu yuk, peran koperasi dan fungsinya yang harus kamu pahami dahulu sebelum mendaftar menjadi anggota koperasi di bawah ini. Fungsi peran koperasi lembaga non-bank. 1. Tempat menyimpan uang. 2. Menyediakan modal. 3. Mengadakan kredit. 4. Pengajuan pinjaman. 5. Pelaksanaan kegiatan keuangan. Contoh peran koperasi lembaga non-bank. Ada 7 contoh LKBB yang bisa kita temui dengan mudah dan sudah sangat terkenal, yaitu 1. Leasing, 2. Asuransi, 3. Modal ventura, 4. Modal ventura, 5. Koperasi simpan pinjam, 6. Perusahaan dan dana pensiun, 7. Penggadaian, 8. Pasar modal, 9. Perusahaan ajak piutang, 10. Finansial teknologi. Tujuan pendirian koperasi. Membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar. Membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Kesimpulan.
Koperasi yang menjadi wadah kerjasama masyarakat dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Anggota pada khususnya dan masyarakat setempat pada umumnya seharusnya mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Namun dalam hal ini, KUD Timbul Jaya belum berperan aktif dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat, ekonomi kelas bawah. Sekian hasil presentasi saya. Kalau ada kurang jelas, mohon dimaklumi. Terima kasih.